Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini adalah video tutorial pembelajaran mata kuliah Laravel untuk part 2-nya ya, teman-teman ya. Dalam proyek sebelumnya sebetulnya tidak saya semua kerjakan ya dari pertemuan 1 sampai 3, tapi hanya beberapa saja. Karena kan teman-teman sudah membuatnya di file Laravel versi yang 8 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengulas kembali, tinggal dibuka saja. Oke, kita langsung saja masuk ke pertemuan 4. Pada pertemuan 4 ini kita akan membahas mengenai form gitu ya. Untuk keterangan yang bisa teman-teman silahkan baca sendiri ya. Komponen form itu ada banyak ya. Yang pertama itu adalah form ya. Form itu ibaratkan kalau misalkan kita dalam ini tuh bisa disebut juga dengan kertas gitu ya. Kertas kosongnya tuh bisa kita sebut form kalau misalkan di form di HTML gitu ya. Kemudian komponen berikutnya ada text box ya, untuk menampung teks ya. Kemudian ada text area, ini untuk menampung teks yang lebih dari satu baris gitu ya, misalkan digunakannya untuk alamat misalkan ya. Kemudian ada radio button ya, radio button seperti ini. Jadi radio button itu fungsinya kita hanya bisa memilih salah satu saja ya. Kalau misalkan contohnya jenis kelamin ya, kita gunakan fungsinya yaitu fungsi radio button. Berikutnya adalah combo box ya. Combo box ini seperti ini, nanti dia akan ada pilihan ke bawah. Misalkan teman-teman gunakan combo box itu untuk menulis misalkan ya paket 1, paket 2 dan lain seterusnya. Nah, kemudian ada checkbox nih. Kalau tadi radio button memilih salah satu, kalau checkbox kita bisa memilih semua pernyataan gitu ya. Misalkan di sini ada checkboxnya itu adalah pesanan tambahan misalkan ya, bisa air minum, misalkan air mineral, terus misalkan jus aneka jus dan lain-lain gitu ya. Jadi bedanya radio button memilih salah satu, kalau checkbox itu bisa dipilih semua. Kemudian di sini ada button ya, button ini ya, tombol submit, fungsinya untuk menyimpan ya, untuk menyimpan. Misalkan kita sudah inputkan sesuatu, kita simpan. Nah, beda lagi kalau dengan yang berikutnya yaitu button reset. Button reset itu adalah untuk menghapus semua inputan yang sudah kita kerjakan, seperti itu ya. Berikutnya, nah, membuat kode baru, yaitu namanya form input.blade.php. Silahkan teman-teman dibuka projectnya ya, yang tadi ya, latihan Laravel. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat file baru di folder resource, kemudian view ya. Di sini kita buat file baru namanya form input.blade.php. Seperti ini, seperti biasa, dan tulis sesuai dengan yang di modul ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya teman-teman, saya jelaskan lebih dahulu. Untuk menggunakan elemen form, kita perlu menyertakan tag form di awal ini ya. Tag form sebetulnya ya, tag form, cuman dia dikasih form action gitu ya, actionnya ke formulir metodenya get, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin menyertakan komponen form, harus menyertakan tag form terlebih dahulu gitu ya. Kita lihat di modul ya berikutnya, yaitu ubah dasar controller dengan menambahkan ya, ini ya, tambahkan di dasar controller. Sini ya, tambahkan saja di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, jangan lupa disimpan ya. Kemudian kita lihat, kemudian kita langsung tes saja ya di sini. Formulir. Oke, sebentar ya. Oke teman-teman, jangan tadi saya kelupaan satu step ya teman-teman, tambahkan ini ya, root ya, get formulir dasar controller seperti yang di modul ya. Ini tambahkan ini ya, kemudian kita cek lagi. Nah, sudah muncul ya, sudah muncul. Berikutnya kita lihat dulu. Nah, di sini teman-teman belum bisa menyimpan gitu ya, karena kita belum menambahkan ini nih ya. Kita belum menambahkan ini. Silahkan tambahkan ini di dasar controller.php. Nah, tambahkan ini ya seperti yang di modul ya. Jangan lupa dicek kembali ya dengan teliti, jangan terlalu terburu-buru. Kalau sudah, kita lihat.
kita tambahkan ini ya, root get formulir ke web.php kita. Nah, kalau sudah ya, kita langsung tes saja ya. Di sini kita isi misalkan ya. Kalau sudah, kita simpan. Nah, sebentar ya. Oke teman-teman, jadi saya maaf, jadi nanti tadi saya lupa menyimpannya ya. Jangan lupa disimpan. Kalau sudah ya, kita klik simpan. Maksudnya simpan di sini ya, web.php-nya. Ketika kita sudah tambahkan ini, jangan lupa disimpan terlebih dahulu sampai tidak ada bulatan di sini ya. Kemudian kalau sudah, kita submit ya, maka akan muncul ya sesuai dengan yang kita inputkan sebelumnya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Nah, ini ada keterangan CSRF, boleh teman-teman silahkan baca sendiri. Berikutnya kita akan mencoba membuat biodata mahasiswa ya, dan ini adalah outputnya. Nah, di sini ada apa namanya, codingannya, boleh teman-teman silahkan ikuti ya. Berarti kita membuat dulu namanya, register ya. Kita buat namanya register.blade.php. Di sini kita buat register.blade.php seperti ini. Kalau sudah, silahkan teman-teman sesuaikan dengan yang di modul ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman disesuaikan ya kerapihannya agar teman-teman mudah bacanya. TR satu baris semua ya, TR, kemudian TD satu baris semua, kemudian ya kemudian ini radio ya. Kalau radio button itu saya kasih tahu namanya itu harus sama semua. Kalau radio button itu namanya itu harus sama semua ya, seperti ini. Kalau misalkan checkbox ya, sebentar, mana checkbox. Nah, kalau checkbox itu perlu dibedakan namanya ya, karena kalau misalkan namanya sama semua tuh nanti ketika di checklist semua, ketika dipanggil itu akan error gitu ya, karena namanya sama. Tapi kalau misalkan radio button itu namanya harus sama semua gitu ya, seperti ini. Oke, berikutnya setelah selesai, kemudian kita tambahkan ini ya pada file web.php kita. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi ke modul ya, tambahkan ini ya ke dasar controller ya, seperti ini ya. Kita coba tambahkan. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa dicek kembali kerapihannya, terus jangan lupa sampai ada yang tertinggal juga ya, mohon untuk teliti. Kemudian langkah berikutnya adalah kita cek berarti ya. Oke, kita cek di sini register. Nah, sebentar ya teman-teman ya, kita cek dulu ya. Oke, ternyata kita belum menambahkan ya public functionnya. Kita tambahkan dulu ya, seperti ini. Sebelum yang request ya, seperti ini, public function register, return view register ya. Kalau sudah, disimpan, kemudian kita refresh. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Coba kita masukkan. Ya. Nah, untuk radio button kita hanya bisa pilih salah satu saja ya. Kemudian misalkan seperti ini, kita simpan. Nah, maka dia datanya akan tersimpan ya di sini tuh. Ya, kalau misalkan checkbox semuanya akan masuk tuh seperti ini ya. Kita kembali untuk menginputkan data kembali. Oke, berikutnya
Oke, berikutnya latihan pembuatan pemanggilan form. Ini tidak usah ya karena tadi sudah selesai. Berikutnya adalah percabangan, teman-teman ya. Di sini coba kita buat ya, yang ini ya. Namanya ifden.blade.php. Di sini kita buka folder view. Di sini kita buat ifden.blade.php. Sesuaikan sama yang di modul ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Jangan lupa dicek kerapihannya juga. Kemudian kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan menambahkan codingan ini ya pada dasar controller.php. Seperti ini ya, teman-teman, tambahkan. Kemudian kita lihat yaitu berikutnya yang menambahkan ini ya pada file.web.php kita. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita langsung tes saja ya. Ifden. Nah, sebentar. Oke, teman-teman, jadi saya barusan lupa ya, seperti biasa belum di save karena saya sudah di save. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini akan muncul nih nama ya. Bagaimana kalau misalkan kita ingin merubah menjadi tidak lulus ya? Kita rubah saja di sini, teman-teman ya. Di dasar controller. Nah, di sini berarti ya kita rubah nilainya menjadi misalkan 50 ya. Kita simpan, kita refresh. Nah, mohon maaf Anda dinyatakan gagal. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu if else gitu ya. Jadi if bercabang, teman-teman ya. Jadi ada banyak. Jadi misalkan dihadapkan lebih dari satu kondisi, maka apa yang akan terjadi. Nah, di sini kita ketikkan ya, ini nested if.blade.php. Silahkan di folder view, berarti mana folder view. Nah, di sini maaf, kita close dulu aja ya. Kita close dulu biar nggak pusing. Mana. Di sini kita buat foldernya nestedif.blade.php. Oke, silahkan teman-teman sesuaikan dengan yang di modul ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah selesai, saya jelaskan dulu. Di sini ada percabangan yang pertama ya. Jika nilainya kurang dari sama dengan 35, maka grade-nya E di sini ya, dan keterangannya gagal. Tapi jika nilainya lebih dari 36 dan nilainya kurang dari 55, berarti ya antara 36 sampai 55, maka grade-nya adalah D gitu ya. Grade-nya D, keterangannya gagal gitu ya. Dan berikutnya adalah jika nilainya lebih dari 56 dan nilainya kurang dari 69, maka nilainya adalah grade-nya adalah C dan keterangannya lulus gitu ya. Nah, ini jika nilainya 70 dan kurang dari 84, maka grade-nya B, keterangannya lulus. Dan ini yang terakhir ini yang terakhir selain dari itu berarti ya, selain dari ini semua berarti di atas 85 sampai dengan 100, maka grade-nya A gitu ya. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Kita lihat lagi ya. Berikutnya kita tambahkan function nested if pada dasar controller.php. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman tambahkan satu lagi komponen, yaitu ini pada web.php. Oke, berikutnya kita langsung tes saja ya di web browser kita. Nested if ya, nested if. Kita enter. Sebentar, kita cek lagi ya. Oke, jadi tadi saya teman-teman salah nama file ininya ya, bukan nested if tapi nama yang berbeda karena tadi typo. Kemudian di sini juga teman-teman tambahkan if ya, bukan nested ya, nested if seperti ini.
Kalau sudah, kita langsung saja coba di running lagi di sini. Nah, di sini maka akan muncul ya percabangannya, namanya Raska, nilainya sekian, grade-nya sekian, dan keterangannya lulus gitu ya. Kita coba yang lainnya, misalkan kita rubah nilainya 30 misalkan ya. Kita simpan, kita refresh ya, maka dia grade-nya E dan keterangannya gagal gitu ya. Sementara boleh silahkan rubah nilainya lagi ya, misalkan seperti ini. Kalau sudah, kita refresh saja. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu switch case ya. Switch case itu sama saja ya. Silahkan teman-teman diketikkan, karena switch case itu tidak terlalu banyak digunakan ya dalam praktik aslinya, praktik nyatanya. Saya di sini jelaskan dulu. Kalau tadi percabangan menggunakan if else, kalau misalkan switch case itu menggunakan switch case dan break gitu ya. Kalau misalkan statementnya sudah selesai, kita kasih statement break gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah diakhiri dengan end switch ya. Kemudian di sini ada latihan ya, boleh silahkan teman-teman dikerjakan ya di di text editornya masing-masing ya. Kerjakan saja. Kalau sudah ya, di sini ada, tinggal teman-teman ikuti saja. Kemudian di sini ada tugas gitu ya, ada tugas. Jangan tugas deh, latihan aja ya, latihan. Silahkan teman-teman dikerjakan di laptopnya masing-masing ya. Saya harapkan teman-teman mengerjakan latihannya karena agar teman-teman bisa memahami gitu ya. Mungkin untuk pembahasan pertemuan 4 saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.